Bayangkan, Anda tinggal di sebuah negara di mana suara azan dilarang. Tidak ada panggilan sholat di masjid. Tidak ada suara yang mengingatkan waktu ibadah. Tapi, apakah larangan ini hanya berlaku di satu negara? Ada beberapa negara di dunia yang melarang azan dengan alasan tertentu. Kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana Muslim di sana menjalankan ibadah mereka? Simak video ini sampai habis. Tahukah kalian, larangan azan bukanlah hal baru. Sejak ratusan tahun lalu, beberapa negara telah melarang atau membatasi azan dengan berbagai alasan. Bahkan, ada yang melarang total penggunaan pengeras suara untuk azan. Sementara di beberapa negara mayoritas Muslim, aturan ketat tetap diterapkan. Kenapa ini bisa terjadi? Sejarah mencatat, larangan azan sudah ada sejak zaman kolonial. Di beberapa negara yang dijajah, azan dianggap sebagai simbol perlawanan. Para penjajah khawatir bahwa azan bisa membangkitkan semangat rakyat untuk melawan. Di zaman kolonial, beberapa negara Afrika dan Asia yang dijajah, azan pernah dilarang karena dianggap bisa memicu pemberontakan. Penjajah ingin menghilangkan simbol Islam yang bisa memperkuat identitas Muslim. Di zaman modern, beberapa negara membatasi azan dengan alasan kebisingan. Beberapa pemerintahan mengklaim bahwa suara azan bisa mengganggu warga non-Muslim. Ada juga yang berdalih bahwa aturan ini untuk menjaga harmoni sosial. Seiring waktu, larangan azan mulai berubah di beberapa negara. Ada yang melonggarkan aturan, tapi ada juga yang semakin memperketat larangan ini. Beberapa negara seperti Arab Saudi bahkan membatasi volume pengeras suara untuk azan. Jadi, apakah ini benar-benar masalah kebisingan atau ada alasan lain? Pada tahun 2021, Kementerian Urusan Islam Arab Saudi mengeluarkan aturan baru. Pengeras suara masjid tidak boleh lebih dari 1/3 volume maksimal. Alasan resminya untuk menghindari kebisingan yang mengganggu masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. Namun, aturan ini sempat memicu perdebatan karena Arab Saudi adalah pusat Islam. Di Cina, tepatnya wilayah Xinjiang, di mana banyak Muslim Uighur tinggal, azan tidak boleh dikumandangkan dengan pengeras suara. Pemerintah Cina mengklaim ini adalah bagian dari kampanye pengendalian kebisingan. Tapi banyak yang percaya ini adalah upaya untuk menekan kebebasan beragama. Masjid-masjid di Xinjiang sekarang hanya boleh menggunakan azan dalam ruangan tanpa speaker. Pemerintah Singapura punya kebijakan unik. Azan tidak boleh dikumandangkan keluar masjid, hanya boleh diputar di dalam ruangan. Solusinya, azan dikirimkan melalui WhatsApp dan aplikasi khusus agar umat Muslim tetap bisa mendengar panggilan sholat. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga hubungan harmonis antara komunitas Muslim dan non-Muslim di negara tersebut. Israel melarang azan dengan pengeras suara di malam hari. Sejak tahun 2017, pemerintah Israel mengeluarkan Undang-Undang Muazin yang membatasi azan menggunakan pengeras suara antara pukul 11 malam hingga jam 7 pagi. Alasan resminya mengurangi polusi suara agar tidak mengganggu masyarakat. Namun, banyak pihak menilai aturan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim di Israel karena kebijakan ini lebih menyasar masjid dibandingkan kebisingan lain seperti festival atau konser. Beberapa negara bagian di India seperti Uttar Pradesh dan Maharashtra menerapkan batasan volume pengeras suara untuk azan. Alasannya, polusi suara dan gangguan terhadap warga non-Muslim. Pada tahun 2022, lebih dari 10.000 masjid diminta menurunkan volume azan. Bahkan ada yang dihentikan total pengeras suaranya. Beberapa kelompok Hindu juga menuntut agar azan tidak dikumandangkan di luar masjid. Sejak 2007, pemerintah Tajikistan melarang penggunaan pengeras suara untuk azan. Alasan resminya mencegah radikalisasi dan menjaga ketertiban masyarakat. Akibatnya, azan hanya boleh dikumandangkan di dalam masjid tanpa pengeras suara.
Pemerintah Mesir membatasi volume pengeras suara untuk azan dengan alasan mengurangi kebisingan di kota-kota besar seperti Kairo. Mesir menggunakan sistem azan terpusat, di mana hanya beberapa masjid utama yang boleh mengumandangkan azan, sementara masjid kecil hanya memutar rekaman. Bagaimana aturan azan di Korea Selatan? Di Korea Selatan, azan tidak dilarang. Tidak ada larangan resmi, tapi ada pembatasan volume. Masjid boleh mengumandangkan azan, tetapi harus menyesuaikan volume agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Di kota-kota besar seperti Seoul, Busan, dan Incheon, masjid-masjid menggunakan pengeras suara dengan volume terbatas. Beberapa masjid memilih untuk tidak menggunakan pengeras suara sama sekali, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Muslim di Korea sering mengandalkan aplikasi atau pengingat digital untuk waktu sholat. Larangan azan tentu berdampak bagi Muslim di negara tersebut. Bukan hanya sulit mengetahui waktu sholat, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan beragama mereka. Setelah mengetahui negara-negara yang membatasi atau melarang azan, sekarang kita lihat bagaimana reaksi umat Muslim di negara-negara tersebut. Apakah ada protes? Atau justru mereka harus beradaptasi dengan aturan ini? Mari kita bahas. Umat Muslim di Israel, terutama di wilayah Palestina, menolak keras undang-undang muazin yang membatasi azan malam hari. Mereka menganggap aturan ini sebagai bentuk diskriminasi Islam karena aturan kebisingan lainnya, seperti konser dan festival Yahudi, diizinkan. Pada tahun 2017, ribuan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Masjid Al-Aqsa menolak larangan azan. Beberapa imam masjid bahkan tetap mengumandangkan azan dan volume tinggi sebagai bentuk protes. Meskipun berisiko dikenakan denda, beberapa organisasi Muslim di India menentang aturan pembatasan volume azan, menganggapnya sebagai bentuk pembatasan kebebasan beragama. Sebaliknya, kelompok Hindu mendukung aturan ini, bahkan meminta agar azan tidak dikumandangkan sama sekali di tempat umum. Pada tahun 2022, terjadi aksi protes dari kedua pihak, di mana umat Muslim tetap mengumandangkan azan meskipun ada ancaman denda. Akibat ketegangan ini, beberapa masjid di India kini menggunakan pengeras suara dengan volume minimal atau hanya mengumandangkan azan di dalam masjid. Di Xinjiang, umat Muslim tidak bisa mengumandangkan azan dengan pengeras suara, tetapi mereka tetap mencari cara untuk mengingat waktu sholat. Beberapa masjid menggunakan alarm getar atau notifikasi cahaya untuk memberi tanda waktu sholat. Selain itu, umat Muslim di Cina lebih sering mengandalkan aplikasi khusus atau kalender sholat untuk mengetahui waktu azan. Sayangnya, pemerintah Cina juga membatasi aplikasi berbasis Islam, membuat akses terhadap informasi azan semakin sulit. Larangan ini mungkin membatasi suara azan, tapi tidak akan pernah bisa membungkam keimanan umat Muslim. Bagaimana menurut kalian? Haruskah aturan ini dicabut? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.